Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pembahasan Tryout 1 ya, P3K umum tahun 2022. Di mana soal P3K tahun 2022 ini ya, tesnya cuma sekali tentang kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Wawancaranya pun dalam bentuk soal. Kalau di tahun 2020 pas zaman saya kan ada tes SKD ya, seleksi kompetensi dasar, kemudian lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Jadi 2 kali tes. Kalau ini cuma 1 kali tes untuk P3K umum tahun 2022. Langsung saja kita belajar soal-soalnya. Nomor 1 ini tentang kompetensi manajerial ya. Masih ingat bahasanya adalah manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nomor 1 ini tentang integritas. Kantor tempat Anda bekerja sedang mengadakan liburan tur ke luar negeri selama 3 hari. Dan Anda menjadi pendamping dalam kegiatan tur tersebut. Sesuai jadwal rombongan tur akan kembali dari luar negeri pada hari Minggu pukul 16 jam 4 sore. Sehingga memungkinkan tetap bisa masuk kantor pada hari Senin. Namun karena sesuatu hal, rombongan baru tiba pada hari Senin pada pukul 4 ya, jam 4 pagi. Karena merasa kelelahan, maka sebagian teman kantor Anda berencana untuk izin tidak masuk kantor pada hari Senin. Tindakan Anda adalah ya, kalau nomor 1 ini ya mestinya kita itu ndak ikut teman-teman kita untuk izin ya, tetap masuk lah apapun keadaannya ya, harus konsisten. Langsung saja ada pembahasannya kok di materi ini. Pembahasannya C ya. Jawabannya C, tetap masuk kantor sebagaimana hari-hari biasanya walaupun banyak teman kantor yang izin. Nah, masih mudah lah ya untuk menjawab soal nomor 1 ini. Kita lanjut. Ini ada nomor-nomornya ya. Maksudnya itu nomor poin ini. Jadi jika menjawab C dapat poin 4. Jika menjawab B dapat poin 3. Seperti itu ya materi ini. Jika menjawab A dapat nilai 1 ya. Jadi tetap dapat poin inilah. Tapi tetap kita ngincer poin yang tertinggi. Lanjut nomor 2. Anda mempunyai teman akrab di tempat kerja yang kedapatan sedang melakukan tindakan korupsi. Sikap apa yang Anda lakukan? Diam saja dan menjadikannya sebagai pelajaran, tidak mengikuti perilakunya dan berusaha melupakan tindakan tersebut ya. Kita langsung lihat pembahasannya. Jawaban yang nilainya paling tinggi adalah B ya, diam saja dan menjadikannya sebagai pelajaran. Meminta keringanan atas hukumannya. Loh, meminta keringanan nyapo ya, digunakan sebagai pelajaran ya, dijadikan sebagai pelajaran. Lanjut nomor 3. Anda adalah seorang tenaga P3K baru. Selama 3 hari bekerja, Anda mengamati banyak senior Anda yang pulang lebih awal dikarenakan atasan Anda sering ada pertemuan di luar kantor. Sikap Anda ya, ini P3K baru, mau menegur mesti sungkan ya. Canyar ya. Jawaban yang nilainya paling tinggi A ya, menegur rekan kerja tersebut sekalipun ia senior ya. Lanjut nomor 4. Saya adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di bagian kesehatan. Suatu hari saya dipercaya membawa mobil dinas untuk mengantar alat kesehatan ke suatu rumah sakit. Saat di jalan tanpa sengaja mobil tersebut saya tabrakkan. Tindakan saya kemudian adalah ya tanggung jawab lah. Ini tanggung jawab.
Untuk nomor 4 ini jawaban yang paling tinggi nilainya adalah A ya, membawa mobil tersebut ke bengkel dan melaporkannya ke atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Lanjut nomor 5. Baru-baru ini Anda dipindah tugaskan bekerja di bagian penerimaan karyawan. Sebagai karyawan baru di tempat tersebut, sikap Anda, ini kan karyawan baru diberi tugas baru. Jawaban yang nilainya paling tinggi adalah A ya, berusaha bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. Nomor 6 ini tentang kerjasama ya. Di tempat tinggal saya terdapat got air yang sudah kotor akibat adanya sampah yang menumpuk. Sampah tersebut menumpuk sepanjang aliran got yang melewati beberapa rumah. Yang Anda lakukan adalah, jawaban yang paling tinggi nilainya adalah B ya, melapor pada RT setempat agar dapat dibersihkan dengan warga sekitar. Jadi tetap kita harus melaporkan pada RT, tidak kita bersihkan sendiri, nanti kelihatannya malah seperti gimana gitu ya. Kita lapor Pak RT dulu agar bisa ditindaklanjuti ya. Nanti bisa kerja bakti atau diberi tugas Pak RT untuk membersihkan sendiri. Yang penting kita lapor dulu. Lanjut nomor 7. Tim kerja Anda merupakan tim khusus yang diandalkan oleh perusahaan sehingga seringkali mendapatkan tugas sulit dan target kerja yang tinggi. Sikap Anda bagaimana ini? Kita lihat jawaban yang paling tinggi nilainya adalah B ya, bekerja sama dengan anggota tim untuk mencapai target tersebut. Ini masih di materi kerjasama ya, nomor 7 ini. Nomor 8, Anda adalah seorang tenaga P3K yang bertugas di suatu instansi dinas. Saat rekan kerja meminta bantuan kepada Anda, sikap Anda ya mestinya menyelesaikan pekerjaan dulu ya, baru membantu rekan. Kita lihat poin yang tertinggi C ya, betul. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu, baru membantu rekan kerja saya. Jadi kita kan juga punya tugas sendiri. Setelah tugas kita selesai, baru kita membantu. Nomor 9 ini soal tentang komunikasi ya. Suatu ketika hasil pekerjaan Anda yang telah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh pimpinan Anda ya. Kita sudah bekerja susah payah, dapat kritik tajam. Reaksi Anda terhadap kritik tersebut adalah ya, ini mikir jawabannya ini ya. Karena kita sudah mengerjakan malah kok kritik tajam. Reaksi yang bagus itu seperti apa sih? Untuk menjawab soal nomor 9 ini, jawabannya adalah D ya, poin tertinggi nilainya D. Menahan diri, tidak boleh emosi, dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Lanjut nomor 10. Anda berada pada tim kerja yang selalu bekerja dengan maksimal dan sempurna. Suatu ketika ada rekan kerja baru yang ditempatkan di tim Anda. Rekan kerja baru tersebut selalu melakukan kesalahan-kesalahan dalam bekerja. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini masih di materi kerjasama ya. Bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Kita ini tim perfeksionis, tapi dapat anggota baru yang suka salah. Jawaban tertinggi nilainya adalah D ya, menanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa kendala yang dihadapinya agar kita bisa memberikan solusi ya. D, jawaban tertinggi nilainya. Lanjut nomor 11. Dalam suatu rapat, rekan kerja saya mengajukan suatu ide yang menurut saya ide tersebut kurang baik dibanding dengan ide saya. Maka saya ini ya harus mendengarkan ya, ndak semua ide kita itu harus dipaksakan.
Untuk jawaban nomor 11 ini adalah D ya, mendengarkan dengan setengah hati dan mendengarkan dengan setengah hati penyampaian ide rekan saya. Pembahasannya, jadilah seseorang yang mampu mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. Jadi mendengarkan itu dapat nilai 4 ya. Nggak menghentikan penjelasannya, nggak, tetap kita harus mendengarkan dulu lah, itu dapat nilai 4, nilai tertinggi. Lanjut nomor 12, ada seorang atasan dalam sebuah organisasi. Beberapa bawahan Anda curhat ke Anda soal pekerjaan ataupun urusan pribadinya ya. Apakah curhat itu penting? Soalnya ini yang membuat kita mikir ya. Apakah curhat itu penting tentang pekerjaan ya? Jawaban tertinggi nilainya adalah B ya, sangat perlu. Karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja ya. Ternyata curhat tentang pekerjaan itu juga penting. Nomor 13 ini soal tentang orientasi pada hasil ya. Saat mendapat tugas sulit dan tidak disukai, tapi pekerjaan tersebut tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana pendapat Anda ya? Jawabannya adalah A, setuju. Karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Jadi tugas yang sudah dibebankan kepada kita itu harus bisa kita kerjakan sampai tuntas. Nomor 14, suatu ketika saya mendapat tugas yang tidak menyenangkan dari atasan saya ya. Maka saya ya tetap mengerjakan sampai tuntas. Jawabannya A ya, betul ya. Nomor 15, Anda adalah seorang P3K pada sebuah instansi dinas. Suatu ketika ada rekan kerja Anda yang mengomentari pekerjaan Anda yang lambat serta memberikan saran cara cepat dan pekerjaan tersebut. Sikap Anda ya harus menerima. Langsung. Oh, ini ada menerima masukan dari rekan kerja saya dan mencoba cara yang telah disampaikan. Jawabannya C, dapat nilai 4. Nomor 16 ini tentang pelayanan publik. Nomor 16, menurut saya gambaran ideal seorang tenaga P3K adalah, nah ini saya juga mikir ya, gambaran ideal tenaga P3K ini seperti apa. Langsung kita lihat kunci jawabannya saja. Jawabannya adalah A, melakukan tugas secara mandiri maupun kolaborasi, bekerja sesuai aturan yang berlaku, bekerja sesuai dengan deskripsi kerja dan tanggung jawabnya agar tujuan instansi lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah, gambaran ideal seorang P3K ya, dihafalkan ini. Melakukan tugas secara mandiri maupun kolaborasi, bekerja sesuai aturan yang berlaku, bekerja sesuai dengan deskripsi kerja dan tanggung jawab agar tujuan instansi lebih terarah dan terukur kinerjanya. Dihafalkan. Nomor 17, Anda adalah seorang pegawai yang bekerja di bagian pelayanan. Suatu hari banyak orang yang datang dan mereka pun mengantri panjang dikarenakan pada waktu itu hanya Anda yang ada di bagian pelayanan. Teman Anda yang biasanya menemani Anda di bagian pelayanan lagi sakit dan harus istirahat di rumah. Sikap Anda dalam menghadapi masalah ini ya, ini sedikit angel ya. Kalau mestinya kita ya gonduk. Kok cuma satu orang, pasiennya banyak. Jawabannya A ya, memberi nomor antrean pada orang-orang yang mengantre biar lebih urut dan tertata rapi. Kalau memarahi mereka malah dapat nilai poin cuma 1 toh ini. Lanjut nomor 18. Anda adalah seorang tenaga P3K di suatu instansi dinas.
Suatu ketika warga yang meminta bantuan Anda, padahal Anda telah siap-siap untuk pulang ke rumah karena ada acara keluarga. Sikap Anda ya tetap membantulah. Maksudnya itu membantu urusan tersebut baru pulang. Ya, itu ya berdasarkan hati nurani kita ya. Kita lihat jawaban yang nilainya tinggi. D. Membantu warga tersebut dengan cepat kemudian segera pulang ke rumah ya. D dapat poin 4. Nomor 19 tentang pengembangan diri. Anda adalah karyawan di bagian Customer Service atau CS. Suatu ketika Anda mengklik link email seorang customer yang ternyata link tersebut adalah virus yang bisa menghapus data perusahaan tempat Anda bekerja. Hal yang Anda lakukan adalah ya tetap ini harus dipertanggungjawabkan ya, karena yang ngeklik kok. Jawaban nilai tertinggi adalah C, memanggil orang IT agar dapat segera diselesaikan. Nomor 20, Anda adalah tenaga P3K yang berprestasi dan instansi Anda memberikan kesempatan untuk mengikuti short course di luar negeri. Namun Anda mengalami kesulitan bahasa di negeri tersebut. Apa yang Anda lakukan ya? Kesulitan bahasa. Langsung kita lihat pembahasannya. B jawabannya. Belajar bahasa negara tersebut dengan rutin agar dapat terbiasa. Ya, harus dipelajari agar bisa ya, tetap harus berangkat itu ya. Nomor 21. Pak Surya adalah seorang pimpinan sebuah instansi. Salah satu bawahan Pak Surya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas rekan setimnya. Bawahan tersebut pun telah diberikan pelatihan-pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan signifikan. Apa yang harus Pak Surya lakukan? Jawabannya adalah C ya, memberi terus kesempatan pada bawahan tersebut sampai dia bisa dan berubah secara signifikan. C. Nomor 22, Anda adalah tenaga P3K yang bertugas pada sebuah instansi dinas. Suatu ketika ada aturan baru pada dinas tersebut yang mengharuskan melakukan cek log 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Rekan kerja Anda merasa berat dikarenakan rumahnya jauh dari kantor. Sikap Anda ya mesti kita harus menaati aturan. Segitu saja lah. Jawabannya B ya, ikut meyakinkan teman tersebut untuk mengikuti aturan tersebut. Nomor 23, saat ini kondisi tempat Anda bekerja menerapkan absensi menggunakan fingerprint. Sikap Anda terhadap kebijakan tersebut ya mengikuti aturan. Ini gampang lah seperti itu ya. Jawabannya B, mengikuti karena saya tidak pernah terlambat ya. Pokoknya kalau ada aturan harus dilaksanakan ya. Jawabannya B, dapat poin 4. Nomor 24 tentang pengambilan keputusan. Saya diberikan kepercayaan dari atasan saya untuk mengerjakan suatu proyek. Maka saya tegas mengambil keputusan proyek tersebut karena telah dipercayakan ya. Jawabannya B. Nomor 25. Saat berada pada antrian yang panjang, tiba-tiba Anda melihat seseorang sedang memotong antrean. Ya, ini biasa ini ya. Jawabannya adalah menegurnya untuk kembali ke antrian. Jawabannya B, dapat nilai 4. Nah, ini materi yang kedua tentang kompetensi sosiokultural ya. Tadi kan sudah manajerial ya. Manajerial tadi ada berapa soal ini tadi? Ada 25 soal ya. Nah, selanjutnya ini sosiokultural. Seperti apa sih soal sosiokultural itu? Mari kita pelajari.
tentang sosiokultural ini, saya senang bekerja di tempat kerja dengan teman satu suku dengan saya. Ya enggak boleh ya. Maksudnya kenapa? Ya berbeda suku-suku juga enggak apa-apa kok. Harus teman satu suku. Ini tidak setuju lah ya. Jawabannya sangat tidak setuju malah ini ya. Jawabannya E ya. Pembahasannya jadilah seorang yang peka terhadap perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Lanjut, soal yang kedua. Saya tidak akan nyinyir kepada pawang hujan yang ada di sirkuit Mandalika, dikarenakan itu adalah kebudayaan orang tersebut. Ya, sangat setuju ya, tidak nyinyir. Sangat setuju, dapat poin 5. Nomor 3, salah satu bentuk penghargaan kebudayaan orang lain adalah ikut-ikutan dalam budaya tersebut selama tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan Anda. Ya, enggak apa-apa, ini sangat setuju ya, dapat nilai 5 ini. Untuk meningkatkan rasa kebersamaan di tengah perbedaan latar kebudayaan yang dimiliki, dapat dilakukan dengan belajar tarian dan lagu daerah masing-masing karyawan. Sangat setuju. Seperti ini, kalau kita pilih poin yang sangat setuju, kalau ya benar dapat poin 5, kalau tidak setuju dapat 1. Pokoknya balikannya ya. Kalau meleset ya dapat nilai 1, kalau tepat ya dapat nilai 5 jawabnya itu. Saya menghargai kebiasaan tetangga yang setiap pagi memutar musik keras-keras walaupun sebenarnya saya sedikit terganggu. Ya, ini sangat setuju. Oh, dapat nilai 5. Nomor 6, seorang pemimpin yang sukses dicirikan salah satunya adalah mampu merangkul semua elemen masyarakat, baik yang pro dengan yang kontra. Sangat setuju. Saya merasa biasa-biasa saja dengan adanya penugasan mendadak oleh atasan di akhir pekan, walaupun saya sudah mempunyai jadwal yang saya rencanakan jauh-jauh hari. Sangat setuju karena tugas ini. Nomor 8, saya merasa keberatan dengan panitia diklat yang menempatkan saya satu kamar dengan orang yang tidak saya kenal. Oh, berarti tidak setuju. Ini harus mau lah ini. Jawabannya sangat tidak setuju. Dapat poin 5. Nomor 9, saya menawarkan tumpangan kepada atasan saya sekalipun saya hanya menggunakan sepeda motor butut. Ya, sangat setuju ini. Ini lanjut nomor 10. Sebagai seorang karyawan, saya tidak pernah merasa risih dan canggung dengan rekan kerja saya yang berbeda jenis kelamin dengan saya. Ya, sangat setuju. Nomor 11, saya akan segera menengahi apabila ada rekan kerja saya yang saling beradu pendapat dengan nada emosi di luar rapat. Ya, benar ya, sangat setuju ini. Kalau ada yang geger, kita harus menengahi agar damai, agar tidak terjadi konflik. Nomor 12, sebagai seorang pimpinan, saya terbiasa melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik adalah guna untuk meredam konflik yang terjadi dan mendamaikan kedua belah pihak. Sangat setuju. Poin 5. Nomor 13, agar dapat menghindari dan menangani konflik ke depan, seorang atasan harus mengetahui gaya bekerja para bawahannya. Ya, sangat setuju. Nomor 14, menurut saya melakukan pendekatan personal dengan gaya komunikasi non-formal terhadap orang yang berkonflik adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mendamaikan orang. Ya, Yesus, bener ini, sangat setuju. Karena merasa senang dengan adanya persekusi yang dilakukan warga terhadap seorang pencuri, karena pencuri tersebut telah lama meresahkan warga. Tidak setuju lah ya, pencuri ya harus dikembalikan atau biar polisi saja yang menghukum ya. Kita ndak usah melakukan persekusi, menganiaya di tempat seperti itu, ndak, jangan ya. Jawabannya tidak setuju.
Lanjut. Bentuk kecil rasa empati ke sesama rekan kerjasama adalah dengan melakukan senyum setiap berinteraksi. Ya, ini sangat setuju. Jawabannya A. Ya. Kalau ragu-ragu itu di soal sosiokultural yang jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ini, kalau kita amati, kalau kita jawabnya tengah-tengah atau ragu-ragu, kita dapat poin 3. Jadi paling aman kalau ndak tahu ya, ragu-ragu itu dapat poin 3. Tapi kalau sudah merasa jawaban itu benar ya, langsung saja ambil jawaban sangat setuju atau sangat tidak setuju ya. Karena poinnya 5. Ya benar, kalau kita jawab ragu-ragu semua dapat poin 3, dapat poin tengah-tengah. Tapi nanti saingan kita kan punya pesaing, jadi kita punya target untuk mendapatkan nilai paling tinggi. Nomor 17, adanya perbedaan penentuan awal dalam melakukan puasa Ramadan. Tidak perlu kita besar-besarkan karena semua punya cara tersendiri untuk menentukannya. Nah, ini sangat setuju. Nomor 18, baru-baru ini rekan kerja saya reaktif COVID-19. Namun saya tetap berinteraksi dengan seperti biasanya karena saya tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, jawabannya sangat setuju. Nomor 19, saya senang jika ada rekan kerja yang datang ke saya untuk curhat sekalipun curhatannya bukan soal pekerjaan. Ini sangat setuju. Nomor 20, saya senang membantu orang tua mengalami kesulitan mengisi formulir perbaikan kartu keluarga. Sangat setuju. Ini materi soal terakhir ya, tentang wawancara. Manajerial sudah, sosiokultural sudah. Yang terakhir ini soal tentang wawancara. Nomor 1, Anda adalah seorang tenaga P3K yang diminta atasan untuk membuat sebuah proposal. Saat akan bertemu klien, Anda belum menyelesaikan proposal tersebut. Sikap Anda ya siap bertanggung jawab ya. Di soal wawancaranya pun ada nilai-nilainya sendiri ya. Jadi tidak ada soal yang jawaban salah jawab tidak dapat nilai. Tetap dapat nilai, cuma jumlahnya sedikit. Untuk nomor 1 ini siap bertanggung jawab jawabannya ya. Nomor 2, saat Anda diberi tanggung jawab bersama rekan kerja untuk menjadi panitia HUT RI, sikap Anda ya bekerja, siap pokoknya. Bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jawabannya C ya. Nomor 3, suatu ketika Anda mendapati rekan kerja Anda tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, bahkan meninggalkan pekerjaan tersebut. Sikap Anda jawabannya adalah C ya, menegur dan memintanya untuk kembali bekerja. Nomor 4, sebagai seorang pimpinan perusahaan, Anda mendapati salah satu bawahan Anda berkomplot dengan saingan perusahaan Anda. Sikap Anda, ini jawabannya A, langsung menegur dan meminta penjelasan dari bawahan tersebut. Nomor 5, Anda adalah seorang tenaga P3K yang baru. Kebiasaan Anda adalah selalu begadang di malam hari. Ya, ini sudah tidak boleh ya. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah C ya, mulai memperbaiki diri dengan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi. Nomor 6, suatu hari atas Anda menerapkan aturan baru, yaitu harus mengenakan dasi saat jam kerja ya. Kalau aturan ya harus dipatuhi. Berarti jawabannya B ya, mematuhi aturan tersebut dengan sukarela. Nomor 7, saat acara HUT RI yang ke-74 Anda bertugas sebagai pemimpin upacara. Saat itu suara Anda lagi serak dan batu-batu. Sikap Anda ya tetap menerima kepercayaan tersebut sambil minum obat pada malam harinya agar sembuh pada pagi harinya.
Selanjutnya, nomor 8, Anda diminta atasan untuk mewakilinya di rapat bersama klien 30 menit ke depan. Namun Anda saat itu masih berada di rumah yang letaknya jauh dari tempat rapat. Sikap Anda ini mesti bingung ini ya, disuruh atasan rapat tapi kok dadaan. Jawabannya adalah C ya, segera menyanggupi dan bersiap untuk ke tempat rapat. Nomor 9, suatu ketika Anda diminta kerja lembur untuk mengerjakan laporan yang harus jadi besok harinya. Sementara besok adalah hari kerja. Sikap Anda ya harus siap. Jawabannya adalah C ya, tetap masuk kerja dan tepat waktu seperti biasanya. Nomor 10, soal terakhir di materi wawancara. Suatu ketika Anda ditugaskan shift malam untuk menjaga kantor karena maraknya pencurian akhir-akhir ini. Keesokan harinya Anda mendapati beberapa ATK kantor hilang. Sikap Anda ya mesti harus bertanggung jawab ya. Masuk ini jawabannya pura-pura tidak tahu, nilainya 1 tok, ini pura-pura tidak tahu. Berarti jawabannya D ya, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bertanggung jawab ya. Soal terakhir di materi wawancara.